Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nawal Ibrahim dari kelas 3C, Prodi D4, Keperawatan Anestesiologi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah keselamatan kesehatan kerja ketiga tentang identifikasi hazard di lingkungan kerja, safety safety, dan personal protective equipment. Langsung saja, latar belakang. Setiap tempat kerja selalu mengandung berbagai potensi bahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan tenaga kerja atau dapat menyebabkan timbulnya penyakit akibat kerja. Potensi bahaya adalah segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, cedera, sakit, kecelakaan, atau bahkan dapat mengakibatkan kematian yang berhubungan dengan proses dan sistem kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja ketiga merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. Ketiga bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan memulihkan resiko kecelakaan kerja atau zero accident. Identifikasi hazard di lingkungan kerja. Pengertian identifikasi hazard atau identifikasi bahaya adalah suatu usaha untuk mengetahui, mengenal, dan memperkirakan adanya bahaya pada suatu sistem, peralatan, tempat kerja, prosedur, aturan, dan lain-lain. Hazard di lingkungan kerja. Yang pertama, bahaya kerja kimiawi. Contoh bahaya kimia, bahan padat, cair, gas. Yang kedua, bahaya kerja fisik. Jenis bahaya kerja fisik dapat berupa bising, vibrasi, suhu lingkungan yang ekstrim, dan radiasi. Yang ketiga, bahaya kerja ergonomi. Ergonomi adalah bidang studi multidisiplin yang mempelajari prinsip-prinsip dalam mendesain peralatan, mesin, proses, dan tempat kerja yang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia yang menggunakannya. Contohnya, anatomi dan fisiologi. Yang keempat, bahaya kerja biologi. Contoh binatang berbisa, binatang buas, tumbuh-tumbuhan berbisa atau jamur, bakteri atau virus. Yang terakhir, bahaya kerja psikologis. Contohnya adalah stres, keseimbangan jiwa terganggu. Pengertian bahaya. Bahaya adalah suatu keadaan yang berpotensi untuk menimbulkan cedera pada manusia, kerusakan pada peralatan atau struktur, kerugian material, menurunkan kemampuan atau fungsi tertentu. Yang selanjutnya, manfaat identifikasi bahaya. Yang pertama, mengetahui bahaya-bahaya yang ada. Yang kedua, mengetahui potensi bahaya tersebut, baik akibat maupun frekuensi terjadinya. Yang ketiga, mengetahui lokasi bahaya. Yang keempat, menunjukkan bahwa bahaya-bahaya tertentu telah diberikan perlindungan. Yang kelima, menunjukkan bahwa bahaya-bahaya tertentu tidak akan menimbulkan akibat kecelakaan sehingga tidak perlu diberikan perlindungan. Yang terakhir, analisis lebih lanjut. Yang selanjutnya, safety safety, pengertiannya. Safety safety adalah sebuah media visual berupa gambar untuk ditempatkan di area kerja yang memuat pesan-pesan agar setiap karyawan selalu memperhatikan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun jenis rambu dapat berupa rambu dengan simbol dan tulisan, rambu berupa pesan dalam bentuk tulisan. Makna penggunaan warna pada safety safety. Biru berarti perintah melaksanakan sesuatu atau kewajiban memakai alat pelindung diri dalam rangka K3. Merah berarti larangan melakukan sesuatu, misalnya tanda stop dan sebagainya.
Tetapi khusus untuk pencegahan kebakaran, baik berupa petunjuk, perintah, peringatan, maupun larangan, tetap dipakai warna merah. Warna kuning berarti peringatan untuk berhati-hati dan waspada terhadap resiko bahaya. Yang terakhir hijau berarti keadaan aman, misalnya untuk petunjuk arah atau jalan, pintu darurat, P2K, daerah bebas rokok, dan sebagainya. Tanda tersebut memiliki bentuk yang juga terstandarisasi dengan penjelasan, lingkaran untuk instruksi dan pelarangan, segitiga untuk peringatan, kotak atau segi empat untuk darurat, dan tanda informatif. Kegunaan safety sign ini sangat dibutuhkan dalam lingkungan kerja karena bisa menjadi penanda atau pengingat bagi para pekerja. Tanda gambar digunakan karena lebih mudah, cepat diterima walaupun tak semua orang kadang mengerti artinya. Oleh karena itu, perusahaan perlu melatih karyawannya mengenai arti dari safety sign standar tersebut. Dalam kaitannya dengan safety sign, maka perusahaan harus 1. Menyediakan safety sign atau healthy sign, atau keduanya di tempat kerja yang beresiko atau berbahaya. Yang kedua, meyakinkan bahwa safety sign tersebut berada di tempat yang benar. Yang ketiga, menggunakan tanda yang sesuai dalam lingkungan transportasi kerja. Yang keempat, perusahaan perlu memberikan informasi yang jelas kepada para pekerja mengenai safety sign yang ditempatkan agar pekerja dapat mengerti maksud dan kegunaannya. Selanjutnya, personal protective equipment. Pengertian APD, alat pelindung diri untuk K3 atau personal protective equipment adalah alat-alat perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi dan menjaga keselamatan pekerja saat melakukan pekerjaan yang memiliki potensi bahaya atau resiko kecelakaan kerja. Alat-alat pelindung diri APD yang digunakan harus sesuai dengan potensi bahaya dan resiko pekerjaannya sehingga efektif melindungi pekerja sebagai penggunanya. Jenis-jenis APD. APD dapat dibagi menjadi 3 kelompok. 1. Alat pelindung kepala antara lain helmet atau topi pengaman, safety glass atau kacamata pengaman, masker, respirator, earplug atau penutup telinga. Yang kedua, ada alat pelindung badan antara lain apron, jas laboratorium. Yang ketiga, alat pelindung anggota badan diantaranya sepatu pelindung atau safety shoes atau boot, sarung tangan atau hand gloves. Yang terakhir, pemilihan APD. Pemilihan APD haruslah dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya, di mana APD tersebut memenuhi standar yang berlaku pada saat ini, yaitu standar NIOSH, OSHA, ANSI, JIS, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari makalah ini atau yang bisa dapat disimpulkan, 1. Identifikasi bahaya adalah suatu usaha untuk mengetahui, mengenal, dan memperkirakan adanya bahaya pada suatu sistem, peralatan tempat kerja, prosedur, aturan, dan lain-lain. Yang kedua, hazard di lingkungan kerja, bahaya kerja kimiawi, bahaya kerja fisik, bahaya kerja ergonomi, bahaya kerja biologi, bahaya kerja psikologis. Yang ketiga, bahaya adalah suatu keadaan yang berpotensi untuk menimbulkan cedera pada manusia, kerusakan pada peralatan atau struktur, kerugian material, menurunkan kemampuan atau fungsi tertentu. Yang keempat,
Alat pelindung diri (APD) merupakan upaya terakhir dan meminimalkan resiko yang dapat terjadi akibat kecelakaan atau bahaya di sekeliling, terutama pada dunia kerja, baik di laboratorium maupun di lingkungan. Yang kelima, klasifikasi APD disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan. Yang terakhir, keenam, pemeliharaan APD dilakukan sesuai dengan standar dan setiap alat pelindung diri memiliki karakteristik berbeda. Ada yang sekali penggunaannya, seperti masker dan sarung tangan kesehatan. Teknik pemeliharaan juga disesuaikan dengan penyimpanan APD dalam keadaan kering, bersih, berikan label dan simpan dalam kantung plastik, serta letakkan pada tempat terjangkau. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.